Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu shalom. Boleh lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Allah akan terus memberkati hidup kita. Amin. Hari ini mari kita sama-sama bawa hidup kita dalam tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau dengar firman Tuhan, dan biar firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan kita. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Baik, mari sama-sama saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau lihat firman Tuhan, saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara. Saya kasih tema Bapak Ibu Saudaraku terkasih, firman Tuhan hari ini adalah selalu mendatangkan kebaikan. Temanya adalah selalu mendatangkan kebaikan. Yuk mari sama-sama kita buka firman Tuhan, saudaraku terkasih, dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35, sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35, sampai dengan ayat yang ke-41. Sama-sama kita lihat firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, kita baca sama-sama. Saudara baca di rumah, saya bacakan di sini sambil saudara simak baik-baik. Firman Tuhan dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dengar firman Tuhan, judulnya Angin Ribut Diredakan. Firman Tuhan berkata, pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dengar firman Tuhan ini dan mungkin juga kita sudah sering membacanya saudaraku terkasih. Ini adalah satu hal yang begitu menarik bagi kita. Kenapa? Karena saudaraku terkasih, ternyata yang pertama yang harus kau pahami saudara terkasih, bahwa sekalipun berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku terkasih, ternyata kita juga harus atau seringkali saudaraku terkasih berhadapan dengan masalah dan persoalan. Saudaraku terkasih, murid-murid Yesus yang hari itu sama-sama dengan Tuhan. Secara daging sama-sama. Yesus masih bisa mereka lihat. Tetapi firman Tuhan bilang mereka tetap menghadapi badai. Dan badainya pun saudaraku terkasih, dengar baik, ini bukan badai main-main. Kenapa saya berkata ini bukan badai main-main? Saudaraku terkasih, jangan lupa bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang mantan-mantan nelayan semuanya. Betul? Lalu mantan nelayan berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah biasa berlayar, sudah biasa di danau itu, sudah biasa berhadapan dengan angin, saudaraku terkasih. Artinya, saudaraku terkasih, kalau sampai mereka yang sudah biasa berhadapan dengan badai, lalu ketemu lagi dengan badai, dan mereka sangat ketakutan, saya mau kasih tahu, saudara, berarti ini masalahnya bukan masalah yang biasa. Ini bukan badai yang kecil. Ini bukan badai yang biasa mereka hadapi. Tapi badai yang besar yang membuat mereka sangat ketakutan. Bersama Yesus, tapi ada badai juga, saudaraku terkasih. Bersama dengan Tuhan, tapi ternyata ada masalah juga yang harus kita hadapi. Dan saudaraku terkasih, bicara tentang masalah, saudaraku bicara tentang badai, maka badai ini, saudaraku terkasih, adalah hal yang seringkali membuat kita kecewa. Kalau misalnya saudaraku terkasih, kita tidak bisa menjaga hidup kita, menjaga hati kita, tidak bisa menghadapi badai dengan baik,
maka badai akan membawa engkau kepada kekecewaan. Coba saudara lihat beberapa tahun ini, 2 tahun yang sudah begitu berat kita hadapi dalam kehidupan kita, pandemi, dan hari-hari ini meningkat lagi, saudaraku terkasih. Saudara dengar, banyak orang yang kecewa dalam menghadapi badai yang besar. Ada yang kecewa pada dirinya sendiri. Dia berpikir dalam hati, kenapa saya kok mengalami hal ini? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah mengalami, sudah berpuasa, sudah ibadah, tapi tetap mengalami badai dalam hidup saya. Lalu saudaraku terkasih, dia tidak bisa menjaga dan mengatasi badainya. Akhirnya dia kecewa dengan diri. Ada yang kecewa kepada keadaannya, saudaraku terkasih. Dia pikir dalam hati, kenapa keadaan saya begini-begini terus? Tidak ada perubahan dalam hidup saya. Akhirnya dia kecewa. Ada yang kecewa sama orang lain. Dulu saja waktu saya banyak duit, dulu saja waktu saya banyak uang, dulu saja waktu saya banyak harta. Banyak orang yang bersama-sama dengan saya. Begitu ada badai, begitu ada persoalan, harta habis, semuanya hilang. Orang pada meninggalkan saya. Dia kecewa sama orang lain. Tapi yang paling mengerikan, saudaraku terkasih, ternyata dalam menghadapi badai, ada juga orang yang kecewa kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang hari-hari ini akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Karena dia berpikir, saudaraku terkasih, dia ikut Tuhan, tapi tetap menghadapi badai. Saudaraku terkasih, murid-murid Yesus sekali lagi, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, ternyata mereka juga menghadapi badai dalam hidup mereka. Hari ini walaupun kita berjalan bersama Tuhan, saya mau kasih tahu buat saudara, maka dengar baik. Kemungkinan untuk menghadapi masalah dan persoalan itu masih sangat mungkin dalam kehidupan kita. Tetapi yang hari ini yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah bagaimana kita memiliki paradigma yang baru. Biar ketika kita melihat masalah, mengalami badai, mengalami persoalan, kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Kenapa saudaraku terkasih? Karena selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka dengar baik, ini paradigma yang penting yang harus kau miliki dalam hidupmu. Maka akan selalu ada kesempatan untuk melihat sesuatu yang baik. Sekalipun di tengah keadaan yang sulit dan berat. Sekalipun keadaanmu sulit, sekalipun keadaanmu berat, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kau akan melihat sesuatu yang baik. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Ini yang penting, maka kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat kisah tadi, saudaraku terkasih, pengalaman murid Yesus ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, murid Yesus mengajarkan kita bahwa ada kebaikan Tuhan yang akan selalu ada bagi kita di balik badai yang sedang kita alami. Hari ini masalahmu mungkin berat, persoalanmu mungkin banyak, tapi dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, selalu ada kebaikan yang dibawa oleh Tuhan kepada kita selama kita berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi badai dan persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi buat saudara pengalaman atau sesuatu yang baik apa yang bisa kita lihat di balik badai. Kebaikan apa yang datang bagi kita sewaktu kita mengalami badai dalam kehidupan kita. Saya mau bagi buat saudara ada 3 yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama, saudaraku terkasih, mari lihat ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39, dengar firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara perhatikan baik-baik di layar saudara. Saya tulis kata tidak peduli pakai warna biru. Biru muda. Saudaraku terkasih, maksudnya apa? Saudara dengar bahwa orang kalau mengalami badai dalam kehidupannya, mengapa mereka kecewa? Karena mereka seringkali merasa kalau mereka menghadapi masalah itu adalah tanda bahwa Allah tidak peduli kepada mereka. Banyak orang Kristen ketika mengalami persoalan dalam hidup mereka, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, maka dengar baik, justru sebaliknya saudaraku terkasih. Harusnya ketika engkau mengalami badai,
Dan hari ini waktu kau mengalami badai, sedang dalam keadaan baik, tetap memiliki kekuatan, tetap memiliki kesehatan, tetap memiliki sukacita. Ini adalah tanda bahwa badai adalah kesempatan yang baik justru untuk membuktikan bahwa Allah sangat peduli kepada kita. Badai yang kita alami dalam hidup kita dan ketika kita melewatinya, saudaraku terkasih, dan kita sampai pada hari ini dalam keadaan sebagaimana kita ada hari ini. Ini adalah bukti bahwa Allah justru sangat memperdulikan kehidupan kita. Saudaraku terkasih, kita melihat pandemi COVID-19 ini sudah 2 tahun. Bulan depan 2 tahun, saudara terkasih. Betul ya? Ulang tahun lagi dia yang kedua bulan depan, saudaraku terkasih. Kan awalnya 2020 bulan Maret, sekarang sudah 2022 bulan Februari, berarti bulan depan dia ulang tahun kedua, saudara. Saudaraku terkasih, kita melihat 2 tahun ini, saudaraku terkasih, begitu berat kita alami. Mungkin banyak dari antara saudara merasa bahwa, waduh sulitnya hidup, waduh banyaknya kesusahan, waduh banyaknya penderitaan. Pak, saya dipecat dari perusahaan. Pak, gaji saya dipotong 50%. Pak, kalau saya 70%. Aduh, usaha saya berantakan, Pak. Aduh, penjualan saya. Pokoknya banyak sekali yang kita alami dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa bukan cuma saudara saja yang mengalaminya, tapi semua kita mengalaminya. Semua kita mengalami apa yang dialami oleh semua orang hari-hari ini. Tidak ada di antara kita, saudara terkasih, yang tidak mengalami dampaknya. Betul? Ada di antara saudara yang berkata, oh saya naik Pak Pendeta, justru waktu badai-badai COVID-19 ini saya sangat diberkati. Kenapa? Karena usaha saya di bidang kesehatan Pak Pendeta. Yes, mungkin secara materi kau diberkati. Tapi saya mau tanya buat saudara, apakah selama COVID-19 ini engkau tidak dibatasi untuk melakukan apa-apa dalam hidupmu? Semua kita dibatasi. Harus pakai masker, cuci tangan, masuk tempat-tempat tertentu harus swab antigen, ada yang harus PCR. Pokoknya saudaraku terkasih, semua orang mengalami dampak. Bukan cuma saudara, pendeta pun seperti saya mengalami hal yang sama. Saya ini bersyukur sama Tuhan, saudaraku terkasih. Saya ini kan pendeta Pentakosta, pendeta karismatik, maksudnya apa? Pendeta yang hidup oleh karena iman. Maksudnya oleh karena iman bagaimana Pak Pendeta? Maksudnya kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau. Tegas, betul ya? Saudaraku terkasih, karena saya hidupnya dari pelayanan, saudaraku terkasih. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan saya percayakan saya pelayanan yang begitu luar biasa. Tuhan percayakan saya khotbah di banyak tempat dan saya hidup, saya bisa menjadi berkat, saya bisa memberkati dan diberkati dari pelayanan. Saudaraku terkasih, dulu tahun 2019, waktu lihat tahun 2020 di pikiran saya, saudara, bahwa tahun ini adalah tahun yang begitu luar biasa. Saya lihat pelayanan saya begitu banyak, pokoknya tahun 2020, tahun yang paling dahsyat. Saya sudah punya banyak planning mau melakukan banyak hal. Kenapa? Karena saya lihat saudara terkasih banyak berkat di tahun 2020. Tapi ternyata begitu bulan 3 datang, saudaraku terkasih, lockdown, gereja tutup semua, saudara terkasih. Berkat saya juga tutup semua, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara berkata, Pak, gaji saya dipotong 50%. Saya 100%. Saudara. Saya nggak punya pemasukan apa-apa. Sampai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, saudaraku terkasih. Saya nggak punya pemasukan apa-apa. Tapi coba saya mau tanya buat saudara-saudara, kan lihat saya di layar, betul ya? Mungkin dulu saudara 3-4 tahun lalu pernah lihat saya juga, saudaraku terkasih. Karena saya sering khotbah di Mangga 2 juga. Nah sekarang saudara juga lihat saya di layar dengan baik. Coba saya mau tanya buat saudara, jawab dengan jujur dalam hati. Kira-kira menurut saudara cocok nggak sih saya orang yang kekurangan berkat? Saya pikir sangat tidak cocok. Untung lihatnya di layar, cuma setengah bahu sampai ke atas. Kalau lihat langsung, saudara kaget kali. Ini pendeta pandemi, bukannya tambah kurus, malah tambah gemuk. Saudara gaji. Gimana nggak tambah gemuk? Dulu waktu saya banyak pelayanan, saudara terkasih nggak pernah ada waktu di rumah. Nggak ada ceritanya snack time di rumah. Tapi begitu pandemi di rumah terus, snack time bisa 3, 4, 5 kali satu hari. Saudara kasih. Tiba-tiba ada pisang goreng, bubur kacang hijau, lanjut terus, kolak dan segala macam. Akhirnya tambah besar. Hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Kalau saya lihat begitu beratnya kehidupan yang saya sudah lalui, saya melihat kehidupan saya hari ini dan saya tahu ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat peduli bagi saya. Hari ini juga saudara sama.
Berapa banyak orang saudaraku terkasih yang mengalami penderitaan begitu berat. Tapi hari ini kita masih punya sukacita. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Yang pertama saudaraku terkasih yang harus kau pahami bahwa penderitaan itu saudaraku terkasih adalah kesempatan untuk engkau bisa melihat bahwa Allah sangat peduli kepada. Itu yang pertama. Yang kedua, coba saudara lihat yang kedua saudaraku terkasih ayatnya yang ke-40. Saudara lihat ayat 40 dengan firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, saudara, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara dengar, yang kedua, apa yang bisa kita lihat di balik kedahsyatan badai, di balik masalah yang kita alami dalam hidup kita, kebaikan apa yang bisa kita lihat? Yang kedua, badai adalah kesempatan yang baik untuk melatih diri menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan. Kau mau melatih dirimu menjadi pribadi yang dahsyat, yang berkenan, yang hebat, yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Allah. Saudara dengar, tempat yang paling tepat adalah badai. Kenapa bisa begitu Bapak Pendeta? Coba, saya mau tanya buat saudara. Saudara lihat ini, saudara terkasih. Saudara perhatikan ayat tadi. Ayat tadi saudara terkasih, kalau kita lihat kata-katanya, jelas sekali bahwa itu adalah tanda tanya, karena ditutup dengan tanda tanya. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi pertanyaan saya, menurut saudara kira-kira apakah memang Yesus sedang bertanya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sepintas mungkin kita katakan itu bertanya karena pakai tanda tanya. Tapi ini sama ceritanya dengan misalnya seperti begini. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kau punya anak kecil, lalu selesai mandi sore, kau berkata kepada anakku, nak, nanti kalau sudah selesai mandi begini jangan main di depan ya, karena nanti baru hujan, nanti kamu kotor lagi kena becek. Lalu saudaraku terkasih, anak saudara bilang, iya Mi. Setelah dia bilang begitu, saudara masuk ke dalam. Begitu saudara masuk ke dalam, teman-temannya datang di luar. Lihat teman-temannya, anak saudara ikut main di luar. Begitu main di luar, anak saudara bukan cuma kena becek, tapi jatuh ke got. Langsung kecebur, saudaraku terkasih. Dan kotor semua. Saudara dengar anak saudara nangis, saudara pergi ke depan. Lalu saudara angkat, saudara tepuk-tepuk pundaknya, pantatnya, saudara bilang begini, kenapa kamu main di luar? Kenapa main di luar? Coba saya mau tanya ke saudara. Saudara lagi nanya atau lagi marah sebetulnya? Saya pikir semua ibu-ibu akan tahu, bukan lagi nanya Pak Pendeta, tapi lagi kesal. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Waktu Yesus berkata kepada muridnya, saudaraku terkasih, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu jadi tidak percaya? Ini Yesus bukan nanya, tetapi Yesus tegur muridnya dengan keras. Kenapa setelah sekian banyak hal yang kita lewati dalam hidup kita, sekian banyak hal yang sudah melihat dalam hidupmu, berjalan bersama Tuhan, sesuatu yang dahsyat, masih engkau tidak percaya, masih engkau takut? Itu yang Yesus mau ajarkan. Dan saudaraku terkasih, berarti keberanian yang sejati dan kepercayaan yang tulus hanya engkau temukan ketika engkau menghadapi badai dalam kehidupan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini engkau mengalami keadaan sulit dalam hidupmu, saya mau kasih tahu, saudara dengar. Keadaan sulit itu adalah sesuatu yang baik yang akan memaksa engkau untuk menunjukkan kualitas hidupmu yang sesungguhnya. Jangan kalah dengan keadaan sulit sehingga engkau menjadi kecewa dan jauh dari Allah. Tapi jadikan keadaan yang sulit menjadi kesempatan yang penting untuk engkau bisa menunjukkan bahwa engkau percaya Allah sanggup menolong saudara. Bahwa engkau percaya Allah sanggup memberkati engkau. Saudaraku, tahun 2020 pandemi yang begitu luar biasa, saudaraku terkasih, begitu berat. Tadi saya sudah katakan saya nggak punya pemasukan. Tetapi puji Tuhan, saudaraku terkasih, kami juga diberkati dengan seorang anak. Jadi saya punya anak lagi tuh, saudaraku terkasih ya, tahun 2020. Tapi saya pastikan ini bukan korban lockdown, terkasih ya. Kenapa? Karena lockdown itu kan mulai bulan 3, saudara terkasih. Anak istri saya didapati hamil bulan 2, saudara. Lalu saudaraku terkasih, kita bersuka cita, tapi di samping itu ada was-was juga. Kenapa? Karena anak kami ini sebetulnya bukan anak kedua, tapi anak ketiga. Anak kedua saya selalu terkasih meninggal karena istri saya kena preeklemsia. Lalu waktu anak kedua kami lahir tahun 2014, dokter bilang sama kami, kalau bisa jangan punya anak lagi. Karena nanti bisa-bisa ini terulang kembali. Lalu dokter bilang, tapi kalau mau punya anak, yang pertama jangka waktunya jangan terlalu dekat. Yang kedua jaga kesehatan. Yang ketiga pastikan betul-betul fit. Lalu saudaraku terkasih 2020 berarti 6 tahun kemudian.
Istri saya sehat, dia ikut fitness juga, saudaraku terkasih. Dan kondisi baik sekali. Kami dapati istri saya hamil, saudara terkasih, kami bersuka cita. Tapi sedikit was-was juga. Dan ternyata saudaraku terkasih, apa yang kami takutkan juga terjadi. 2 bulan masih dalam kandungan, istri saya sudah pendarahan terus, saudara. Kami bawa ke dokter, tanya dokter, dokter bilang nggak apa-apa, anaknya masih baik. Oke, kalau gitu lanjut terus. Saudaraku terkasih, saudara bisa bayangkan orang kalau hamil biasanya sebulan sekali saudara terkasih ke dokter ya. Kalau kami bisa 4-5 kali ke dokter, saudaraku terkasih. Karena kalau pendarahan ke dokter, begitu terus. Masuk 4 bulan, saudaraku terkasih, dokter sudah kasih tahu bahwa ada indikasi gangguan terhadap anak suplai makanan. Sehingga anaknya saudaraku terkasih mulai kekurangan gizi, saudara. Kekurangan makanan. Saudara, saya tanya anak saya bagaimana keadaannya sekarang. Anak saya, dokter bilang, anak bapak keadaannya masih baik-baik saja. Oke gitu, kalau gitu lanjut terus. Saudaraku sampai 5 bulan lebih, saudara terkasih. Lalu kami periksa ke dokter, kami ditolak sama rumah sakit. Kurang lebih 5 rumah sakit. Kenapa? Karena anak saya, istri saya, kandungan istri saya itu ketubannya habis. Saya tanya dokter, kenapa ketubannya habis? Apakah bocor dan segala macam? Dokter bilang bukan. Tapi karena kurang suplai makanan, anak bapak tidak pipis. Sementara air ketuban itu kalau 5 bulan ke atas berasalnya dari pipis anak. Saudaraku terkasih, akhirnya kami cari dokter dan rumah sakit yang kelima waktu kami bawa dokter USG, begitu USG langsung angkat tangan lalu dia bilang cari rumah sakit yang grade-nya A. Saya bilang sama dokter, dok, saya nggak ngerti rumah sakit grade A, B segala macam. Tolong kasih tahu saya yang mana grade A biar saya ke sana. Dokter bilang coba harapan kita dulu saja. Akhirnya saya bawa langsung istri saya ke sana dan betul begitu nyampe di sana langsung opnam, saudara. Opnam sekitar 2 minggu, akhir dari 2 minggu itu saudara terkasih dokter bilang sama saya, panggil saya, dokter bilang, Pak Pendeta, gimana kalau saya usul untuk perawatan metode baru. Maksudnya bagaimana Pak Dok? Maksudnya dulu waktu anak kedua Bapak usahakan dibesarkan di perut tapi meninggal. Bagaimana kalau sekarang kita besarkan di luar saja? Loh, bagaimana maksudnya besarkan di luar? Belum 6 bulan. Saya bilang, dok, gimana caranya? Ya kita sesar sekarang. Anak bapak dimasukkan dalam nicu. Nanti di nicu dibesarkannya. Lalu saya bilang, dok, kalau dibuat seperti begitu dijamin hidup nggak? Dokter bilang kami akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau hidup atau mati itu urusan Tuhan. Waduh, gawat. Dok. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu gini dok, saya ke istri saya ngobrol dulu. Oh iya, memang harus ngobrol. Tapi saya mau kasih tahu Bapak, Pak, sekarang ini susah sekali. Hari ini ada 01. Kalau Bapak mau Bapak dapat, saya pastikan Bapak dapat. Tapi kalau besok saya nggak bisa jamin. Loh, terus gimana dok? Itu kalau masuk itu, saya pikirnya saudara terkasih kalau sudah masuk itu berarti biayanya kan nggak kira-kira, betul ya? Saudaraku terkasih tadinya pergumulan saya cuma istri sehat, anak sehat, sekarang itu saudara terkasih berarti perlu biaya yang besar. Saya tanya dokter, dok kalau masuk itu berapa biayanya? Dokter bilang, tidak mahal Pak Pendeta, paling 5-15 juta. Oh saya pikir nggak terlalu mahal saudara terkasih. Lalu dokter bilang, itu 1 hari saudara terkasih. Betul ya? Lalu saya tanya, wah 1 hari? Terus kalau anak saya di rumah sakit itu berapa lama dok? Dokter bilang, Bapak tinggal hitung saja. Kalau misalnya sekarang 6 bulan, berarti kandungan itu 9 bulan, berarti 3 bulan lagi Pak Pendeta. Berarti 3 bulan, kalau kita ambil tengahnya saja, 3 bulan itu 90 hari, kali 10 juta. Itu 900 juta, saudara. Saudaraku terkasih, lalu saya bilang sama dokter, dok, oke saya ke istri saya sebentar, saya ngobrol dulu, nanti saya kabarin. Jangan lama-lama, saya pergi ke kamar, saudara ke kamar istri, saya ngobrol, lalu saya bilang, istri, oke nggak apa-apa, kita lakukan saja, apapun resikonya kita buat, kalau perlu jual rumah, jual mobil, kita buat, yang penting kita tolong anak kita, sampai dapat. Akhirnya saudara sampai pergi ke dokter, dokter bilang, gimana Pak? Oke, tanda tangan banyak sekali saudara ya. Selesai itu istri saya dibawa ke ruang operasi, dioperasi. Cuma 15 menit saja, saudara. Hanya 15 menit saja. Akhirnya anak saya lahir, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah anak saya, saudara terkasih waktu lahir. Saudara bisa lihat, saudara terkasih lahir 10 September 2020. Beratnya cuma 900 gram, tingginya cuma 30 cm. Saudara tahu 900 gram itu lebih kecil dan lebih ringan dari gula sekilo, saudara. Tingginya 30 cm, saudara lihat garis anak saudara di rumah, dari ujung kaki sampai ujung kepala sebesar itu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saudara mungkin melihat itu selang, Pak Pendeta itu selangnya kenapa gede banget? Bukan, itu selangnya standar. Yang kecil itu anaknya, makanya selangnya kelihatan besar. Saudaraku terkasih, akhirnya anak saya lahir, dimasukkan di nicu, saudara. Istri saya 3 hari kemudian sudah sehat, saudara kasih sudah bisa pulang, anak saya tinggal di rumah sakit. Puji Tuhan, Tuhan kasih kami mujizat yang luar biasa.
tidak jadi 90 hari, diskon 50%, hanya 45 hari. Anak saya di rumah sakit. Luar biasa, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan pertolongan yang dahsyat, Tuhan siapkan dana yang diperlukan. Saya nggak jual rumah, nggak jual mobil, semua Tuhan siapkan dengan luar biasa dahsyat, saudaraku terkasih. Dan lebih luar biasa lagi, Tuhan tiba-tiba jadikan saya dan istri saya jadi dokter anak yang luar biasa. Merawat anak cucu saudara. Saudaraku terkasih, anak saya pulang masih pakai selang, saudara terkasih, karena dokter bilang merawat di rumah saja, karena di sini banyak virus, saudara terkasih. Lalu saudara kasih kami rawat di rumah dengan pertolongan Allah. Kami hanya berharap, kami percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati hidup kami. Dan Tuhan pasti berkati anak kami. Cuman itu saja yang kami doakan. Akhirnya kami bawa anak pulang dan kami rawat, saudara terkasih. Nah, ini anak saya tahun 2021 bulan November lalu. Yang sekarang saudaraku terkasih dalam namanya sudah saya lupa foto, ganti foto sama foto yang sekarang. Nah, ini dia sekarang, saudara. Beratnya juga saudaraku terkasih sudah 7 kilo lebih, saudara terkasih, tinggi badannya sudah lebih dari setengah meter, dan ini anak pintarnya luar biasa. Ini anak cerdasnya luar biasa, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini yang saya maksud. Ketika badai datang, saudara terkasih, kau harus melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Di saat badai datang, itu adalah kesempatan untuk membuat engkau lebih baik dan lebih berkenan kepada Allah. Amin. Saudaraku terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih, ini yang terakhir, apa yang kita bisa lihat, kebaikan apa yang kita bisa lihat di balik badai dalam hidup kita. Terakhir, jangan lupa, terakhir harus kencang, saudara terkasih, supaya mujizat terjadi. Apalagi saudara rumah di ibadahnya di rumah, duduknya di dekat, di tempat ber-AC, sebelahnya bantar, di kasur, saudara terkasih, betul ya. Biasanya kalau suara pendeta pelan, dia mulai miring, saudara, mata mulai tertutup. Jadi terakhir harus kencang, harus terakhir supaya mujizat terjadi. Yang buta melihat, saudara terkasih. Ini yang terakhir. Apa yang bisa kita lihat dari kedahsyatan badai, masalah yang kita hadapi dalam hidup kita? Firman Tuhan ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa kegerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang terakhir, saudara dengar baik. Badai. Shalom Bapak Ibu, minta maaf tadi signalnya hilang. Shalom Bapak Ibu, minta maaf tadi signalnya hilang ya. Sudah Lanjut, dengar Pak. suara saya? Sudah dengar Pak. ya? Oke, baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku terkasih, badai adalah kesempatan
Badai adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa mengenal dan mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Kepercayaan seseorang akan menjadi kuat dan teguh ketika mereka mengalami sesuatu yang sulit. Mereka percaya. Sesuatu yang sulit mereka percaya. Hari ini saudaraku terkasih waktu kita mengalami masalah. Mungkin di pikiran kita begini, kenapa kok saya mengalami hal ini? Kenapa kok saya bisa mengalami sesuatu yang seperti ini? Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Saudaraku terkasih ketika kau mengalami hal ini, saya mau kasih tahu buat saudara, jangan berkecil hati, tapi tetap jalani hidupmu. Kenapa begitu saudara? Karena sesuatu yang sulit engkau percaya dalam pikiranmu, tapi kau tetap bisa melewatinya. Ketika engkau melewatinya, engkau akan mengerti, dan engkau akan menjadi kuat, engkau akan menjadi dewasa, dan semakin luar biasa dalam kehidupan. Hari ini ketika engkau mengalami persoalan dalam hidupmu, tetap yakin dan percaya kepada Allah. Tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan kecewa karena badai yang sedang engkau alami. Sebab selalu ada hal yang indah, hal yang baik. Selalu ada yang baik yang akan dibawa oleh Tuhan kepada kita. Di balik badai dan persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Dan biar badai yang kami alami dalam hidup kami yang membuat kami semakin kuat, semakin dewasa. Dan kami semakin berharap kepada Allah. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu. Tuhan urapi mereka dan jadikan mereka menjadi umat yang begitu berlimpah akan kasih karunia Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.